Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah layak kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan siang hari ini Allah memudahkan bagi kita untuk melaksanakan salah satu di antara kewajiban yang Allah berikan kepada kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Kita memohon kepada Allah semoga amal yang kita lakukan dijadikan sebagai amal soleh oleh Allah dan ada hasilnya kelak di yaumil akhir. Kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia untuk mengemban tugas dan fungsi utama, yaitu agar mereka beribadah kepadanya. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Qur'an di surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan yang namanya ibadah tentu saja ada aturannya. Ada rambu-rambu yang harus diketahui oleh setiap hamba. Sebab ketika tugas itu diberikan oleh Allah, Allah tidak membiarkan bagi hamba untuk melaksanakan tugas itu sesuai dengan keinginannya. Namun Allah Subhanahu wa taala juga memberikan panduan. Setidaknya ada 4 prinsip dasar yang bisa kita sebut sebagai falsafah ibadah yang perlu kita pahami agar ibadah kita menjadi ibadah yang sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Prinsip yang pertama, bahwa kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Karena beribadah kepada selain Allah adalah bentuk dan tindakan kezaliman yang besar. Karena perbuatan itu adalah perbuatan kesyirikan. Memberikan hak yang itu merupakan milik Allah semata kepada selain Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak ridha ketika hambanya melakukan sikap semacam ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innasyirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Dan Allah memberikan ancaman bagi siapapun yang berbuat kesyirikan. Allah haramkan untuk masuk surga. Allah berfirman, "Wa may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu 'alaihil jannah, maka Allah haramkan dia untuk masuk surga. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya di neraka. Selanjutnya Allah juga menegaskan bahwa Allah putuskan semua bentuk tindakan ibadah hanya boleh diberikan untuk Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Rabbmu menetapkan bahwa kalian tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya. Sehingga semua tindakan beribadah kepada selain Allah adalah sebuah kezaliman yang besar dan sebagai bentuk akhlak yang sangat tidak terpuji di hadapan Khalik, di hadapan Sang Pencipta Rabbul Izzah Azza wa Jalla. Selanjutnya, prinsip yang kedua dalam masalah ibadah adalah bahwa ibadah itu tidak boleh ada perantara. Ibadah tidak bisa disampaikan melalui perantara. Sehingga seorang hamba ketika beribadah kepada Allah, dia hanya boleh beribadah langsung kepada Allah dan tidak boleh disampaikan melalui perantara. Persembahan makhluk kepada makhluk bisa jadi dilakukan melalui perantara. Ketika ada orang yang ingin memberikan hadiah kepada atasan, kepada pejabat, mungkin dia tidak bisa ketemu langsung pejabat itu.
maka dia sampaikan hadiah itu, dia sampaikan bingkisan itu melalui ajudannya, melalui perantara. Tapi semacam ini tidak berlaku untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak boleh beribadah melalui perantara untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang musyrikin Quraisy, ketika mereka beribadah kepada Allah, terkadang mereka sampaikan ibadah itu melalui perantara yang mereka yakini nantinya perantara ini akan mengantarkan ibadah mereka kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan hal ini di surat Az-Zumar. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang yang menjadikan tuhan-tuhan selain Allah, mereka dengan tegas menyatakan, ma na'buduhum, tidaklah kami beribadah kepada sesembahan itu, kepada berhala-berhala itu, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah lebih dekat lagi. Sehingga maksud mereka beribadah kepada berhala, mereka meyakini bahwa berhala itu adalah implementasi dari roh orang saleh. Sehingga saat mereka beribadah kepada berhala itu adalah berhala kepada orang saleh tersebut, yang dengan keyakinan bahwa orang saleh ini nanti akan mengantarkan ibadahnya kepada Allah. Dan praktek seperti ini disebut oleh Allah Ta'ala sebagai tindakan kesyirikan, yang itu merupakan kesyirikan orang-orang kafir di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagaimana kita tidak boleh beribadah melalui perantara, dalam berdoa kita juga tidak boleh melalui perantara. Berdoa melalui perantara sebagaimana bentuk ibadah melalui perantara. Sebab inti dari doa adalah ibadah kepada Allah, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah. Sehingga ketika orang berdoa kepada Allah melalui perantara, baik makhluk yang sudah mati maupun benda yang mati pada asalnya. Misalnya ada orang yang sudah mati kemudian dia berdoa di kuburan orang itu dengan keyakinan nanti arwah dari pemilik kuburan ini akan mengantarkan doanya kepada Allah. Ini termasuk di antara kesalahan besar, karena ini merupakan praktek kesyirikan yang terjadi di kalangan orang kafir di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, prinsip yang ketiga, bahwa dalam beribadah kita harus melakukannya dengan ikhlas. Ikhlas artinya pada saat kita melakukannya, kita tidak diizinkan untuk memiliki kepentingan apapun selain mengharapkan pahala dari Allah. Sebab ketika orang memiliki kepentingan, berarti ibadah itu tidak murni untuk Allah. Karena itulah disebut ikhlas dari kata khulas yang artinya murni. Sehingga ketika ibadah itu punya kepentingan yang lain, baik kepentingan duniawi maupun pujian dari orang lain maupun kepentingan-kepentingan yang lainnya selain mengharapkan pahala dari Allah, maka ibadah itu tidak akan diterima. Allah Subhanahu wa taala thayyib. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Maha baik dan Allah Ta'ala tidak menerima kecuali yang baik. Dan ibadah yang baik adalah ibadah yang ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan amal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Bisa jadi ada orang yang beribadah sasarannya benar, tanpa perantara, tapi dia punya kepentingan. Adanya kepentingan itu menyebabkan ibadahnya menjadi kotor dengan kepentingan yang dia miliki. Selanjutnya, prinsip yang keempat, bahwa ibadah itu harus ada panduannya dari utusan Allah. Sebab tugas para nabi yang diutus oleh Allah adalah untuk menjelaskan kepada manusia bagaimana caranya untuk menjadi hamba yang baik, bagaimana caranya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Apabila manusia boleh beribadah tanpa panduan, artinya dia boleh berinovasi dalam beribadah, berarti manusia nggak butuh nabi. Adanya nabi menunjukkan bahwa mereka tidak boleh beribadah kecuali atas panduan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya." Ikutilah apapun yang telah diturunkan dari Rabb kalian dan janganlah kalian mengikuti siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dalam masalah ibadah kita harus mengikuti panduan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata'allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, hakikatnya dia mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip bagi sebagian orang,
Orang boleh ngarang ibadah, boleh berinovasi, berkreasi dalam masalah ibadah. Lalu apa fungsi Rasul? Kalau kemudian manusia boleh berinovasi dalam beribadah. Dan walhamdulillah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan agama ini dengan sempurna, dan itu ditegaskan oleh Allah di surat Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati." Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Dan sesuatu yang sempurna ketika ditambah-tambahi justru makin merusak. Sebab sesuatu yang sempurna ketika dibiarkan itulah yang menunjukkan kesempurnaannya. Kita sempurna dengan dua mata, tentu akan rusak wajah kita kalau ditambahi dengan satu mata. Maka demikian pula agama Allah yang telah sempurna. Siapapun yang nambahi, hakikatnya dia justru memperburuk dari apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebagai khutbah yang pertama, aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Prinsip yang kelima, bahwa ibadah tidak boleh ditujukan kepada makhluk yang mengajarkan ibadah. Ibadah tidak boleh ditujukan kepada makhluk yang mengajarkan ibadah. Para nabi diutus oleh Allah untuk mengajarkan ibadah. Ibadah kepada Allah. Maka ibadah tidak boleh dipersembahkan untuk nabi, sebab mereka utusan Allah dan bukan Tuhan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya untuk mengajarkan kepada manusia hanya beribadah kepada Allah semata. Beliau diutus, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk mengagungkan Allah dan bukan mengagungkan diri beliau. Sehingga kalau ada orang yang beribadah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini ibadah yang salah sasaran. Pernah suatu ketika ada sahabat yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berlebihan. Lalu beliau melarangnya dan beliau mengatakan, "La tutruni kama atratin nasara ibna Maryam." Janganlah kalian mengkultuskanku sebagaimana kultus yang dilakukan oleh orang Nasrani kepada putra Maryam, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Karena itu jangan sampai kasus yang terjadi pada orang Nasrani yang mereka menuhankan Isa karena salah sasaran dalam beribadah terjadi di tengah kaum muslimin. Kita berlindung kepada Allah dari setiap bentuk kesalahan dalam menyalurkan bentuk ibadah, karena efek sampingnya luar biasa. Sebab ini menyangkut masalah surga dan neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hambanya yang istiqamah. Istiqamah sebagai seorang muslim dan istiqamah dalam mengemban tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum.